Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Membangun reputasi dan nama baik memang butuh perjuangan yang tidak sebentar. Namun reputasi dan nama baik itu bisa hancur dalam sekejap jika tidak berhati-hati menjaganya. Seperti yang terjadi pada 5 artis dan public figure berikut ini. 1. Ade Londok. Nama dan sosok Ade Londok sempat viral di media sosial pada akhir tahun 2020. Saat itu, Ade Londok ramai jadi perbincangan karena mempromosikan Odading Mang Oleh atau Pak Soleh yang berlokasi di Jalan Baranang Siang, Kosambi, Kota Bandung. Seperti dilansir dari kumparan.com, 8 Oktober 2021, dari keviralan itulah Ade Londok sempat diundang untuk mengisi acara-acara komedi hingga talk show di layar televisi. Namun sayang, Ade Londok tak mampu menjaga reputasi dan nama baiknya sendiri, sehingga karirnya di dunia hiburan tak bertahan lama. Ade Londok sempat mengundang kemarahan publik saat mengisi sebuah program televisi bersama komedian senior Malih Tongtong. Saat sedang syuting acara tersebut, Ade Londok berulah dengan sengaja menarik bangku yang akan digunakan Malih Tongtong untuk duduk, sehingga sontak saja komedian asli Betawi itu terjengkang hingga jatuh ke lantai. Sadar akan kesalahannya, Ade Londok langsung meminta maaf kepada Malih Tongtong ketika hadir di acara Rumpi yang tayang di Trans TV pada tanggal 9 November 2020. Saat itu, Ade Londok juga mengaku kapok dan tak akan mengulangi perbuatannya. Malih Tongtong akhirnya memaafkan Ade Londok karena ia tak ingin masalah tersebut jadi berkepanjangan. Malih pun memberikan pesan dan nasihatnya kepada Ade Londok dan para pelawak baru di dunia hiburan. Pelawak sekarang ini disebut tidak berpendidikan tapi mereka sekolah. Mereka mau cari lucu tapi malah nggak lucu. Jatuhnya penghinaan. Harusnya jangan ditiru kayak gitu. Istilahnya ngelucu ini jangan dipaksain. Makanya kita mengimbau kepada pelawak sekarang, carilah lawakan yang tidak menghina orang lain, tidak mencaci orang, ujar Malih Tongtong. Selain itu, seperti dilansir dari merdeka.com 18 Mei 2021, Ade Londok kembali menuai hujatan publik ketika secara terang-terangan dirinya mengaku tak sudi diundang berkolaborasi dengan komedian Sule. Bahkan dengan sombongnya, Ade Londok menyinggung soal harga diri. Beritahu Sule, saya tidak mau seperti Sule, saya tidak mau collab. Berani bayar berapa ke saya untuk collab? Saya punya harga diri, tegasnya. Sontak saja pernyataan Ade Londok itu dinilai sombong dan seperti orang yang mengalami star syndrome. Lagi-lagi Ade Londok tak mampu menjaga reputasi dan nama baik akibat ulahnya sendiri. Kini setelah lama tak terdengar kabarnya, Ade Londok rupanya sudah kembali ke Bandung dan menjalani pekerjaan lamanya sebagai tukang jahit. Ade Londok mengaku sudah tidak betah dengan kehidupan di Jakarta. Daripada ribet hidup di Jakarta panas, mending di Bandung menjahit. Uangnya setiap hari ada buat keluarga. Gua mah nggak mau terkenal, tapi untuk keluarga insya Allah berkah. Daripada hidup di Jakarta, kaya sendiri. Apa kabar kakak dan adik saya? Makan enggak? Itu yang paling penting. Bukan ketenaran yang saya cari, ujarnya. 2. Mario Teguh. Presenter sekaligus motivator kondang Mario Teguh juga dianggap menghancurkan reputasi dan nama baiknya sendiri ketika tersandung kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana dengan nilai kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Seperti dilansir dari kompas.com 17 Juli 2023, kasus tersebut menambah catatan hitam seorang Mario Teguh, di mana ia sebelumnya juga pernah dilaporkan dan berurusan dengan pihak kepolisian. Seperti diketahui, sebelumnya pada Rabu 5 Oktober 2016, Aryo Kiswinar Teguh bersama ibunya Aryani Sunarto melaporkan Mario Teguh ke Polda Metro Jaya. Ketika itu, Mario Teguh dengan lantang mengaku tidak akan sudi mengakui Aryo Kiswinar sebagai anak kandungnya. Yang lebih parahnya, bahkan Mario Teguh menuding Aryani Sunarto telah berselingkuh dengan Mr. X. Namun setelah hujatan berdatangan kepadanya, akhirnya Mario Teguh mau mengakui bahwa Aryo Kiswinar adalah anak biologisnya. Selain itu, hasil tes DNA juga membuktikan bahwa Aryo Kiswinar memang anak biologis Mario Teguh dari pernikahannya dengan Aryani Sunarto. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2022, korban penipuan kasus dugaan tindak pidana penipuan robot trading Net89 melaporkan 134 orang pelaku ke Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Saat itu, kuasa hukum korban M. Zainul Arifin mengatakan
Dari 134 pelaku yang dilaporkan, 5 diantaranya adalah public figure, yang salah satunya adalah Mario Teguh. Menurut Zainul, dalam kasus tersebut, Mario Teguh diduga berperan sebagai leader atau endorse dan founder Billions Group Net89. Bukan hanya itu, Mario Teguh juga diduga mempromosikan serta mempengaruhi orang lain untuk menjadi member Net89. Belum cukup sampai di situ, Mario Teguh kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Pada tanggal 16 Juni 2023, sang motivator dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan dengan nilai kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Korban melaporkan Mario Teguh melalui kuasa hukumnya, Jamaluddin Kudubun. Dijelaskan oleh Jamaluddin, masalah tersebut berawal dari perjanjian bisnis yang dilanggar Mario Teguh. Bukan hanya Mario Teguh, kasus tersebut juga ikut menyeret nama istrinya, karena disebut turut serta berperan menjadi brand ambassador atau duta suatu produk perawatan kecantikan. Dalam aksinya, Mario Teguh awalnya menawarkan jasa endorsement seharga 15 miliar rupiah kepada korban. Namun korban ternyata tidak mampu membayar sejumlah nominal tersebut, sehingga terjadi tawar-menawar, lalu harga turun jadi 5 miliar rupiah, ungkap Jamaluddin pada Jumat 14 Juli 2023. Dalam pembicaraannya, Mario Teguh menjanjikan produk milik korban pasti akan terjual banyak di luar negeri. Selain itu, ia juga meyakinkan korban dengan iming-iming ratusan ribu agen siap menjadi reseller produknya. Di tengah jalan, Mario Teguh dan istrinya ternyata tidak menepati janjinya meski telah menerima sejumlah uang. Padahal korban sudah sampai menjual mobil dan rumahnya agar bisa membayar sesuai kesepakatan. Namun melalui kuasa hukumnya, Mario Teguh membantah telah melakukan penipuan tersebut. 3. Pinkan Mambo. Pengakuan Pinkan Mambo yang kontroversial dianggap justru telah menjatuhkan reputasi dan nama baiknya sendiri. Seperti dilansir dari liputan6.com 8 November 2022, Pinkan Mambo mengaku dirinya pernah berniat melakukan abortion saat mengandung anak pertamanya. Pinkan mengaku saat itu kondisi mentalnya sedang tidak baik. Ia bahkan tak tahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya saat itu. Karena menurut Pinkan, ia berpacaran dengan 5 orang pria dan melakukan hubungan intim dengan belasan laki-laki lainnya, sehingga ia pun bingung siapa yang sudah menghamilinya. Bukan hanya itu, Pinkan Mambo juga pernah membuat sensasi ketika ia mengaku menjadi perempuan simpanan dari seorang artis terkenal. Saat itu, Pinkan Mambo menyebut identitas pria yang menyimpannya adalah artis berinisial G. Selama dirinya menjadi simpanan, artis inisial G itu selalu meminta Pinkan Mambo untuk membuat rincian biaya hidup anak-anaknya dalam sebulan. Setelah itu, G pun langsung mentransfer sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pinkan. Meski begitu, Pinkan Mambo membantah kalau dirinya rela menjadi wanita simpanan karena kondisi ekonominya yang terpuruk. Pinkan menegaskan kalau dirinya adalah wanita kaya raya. Dia orang kaya banget, aku juga orang kaya banget. Tapi kan karena dia berniat baik, ya sudah, saya terima, pungkasnya. 4. Marcel Widianto. Gara-gara ulah dan kelakuannya sendiri, Marcel Widianto juga dinilai sudah menghancurkan reputasi dan nama baiknya. Seperti dilansir dari kompas.com 21 November 2023, setelah dirinya diboikot sejumlah stasiun televisi karena perilakunya, Marcel Widianto akhirnya sadar dan mengaku kalau ia sempat mengalami star syndrome yang membuat sikapnya sangat buruk di mata orang. Marcel pun memberikan contoh kebiasaan buruknya akibat star syndrome, yakni kebiasaannya yang suka telat, namun ia menganggap hal itu sebagai hal yang remeh. Gua adalah orang yang telat, jadi ketika syuting kesiangan lah, apalah, waktu telat dan sebagainya itu kayak ya udahlah, aman lah, menggampangkan, jelasnya. Karena sikap buruknya itu, Marcel pun diboikot oleh sejumlah stasiun TV. Marcel baru menyadari kalau dirinya mengalami star syndrome setelah memutuskan keluar dari manajemen Denny Cagur. Setelah itu, Marcel Widianto sempat memutuskan untuk tidak lagi tampil di beberapa program acara lainnya karena ia tak ingin sikap buruknya mempengaruhi citra manajemen yang sudah membesarkan namanya. Setelah menyadari semua kesalahannya, Marcel perlahan bangkit dan memulai semuanya dari awal lagi. Gue harus napak lagi, bagaimana caranya gue harus balik lagi kayak dulu, karena yang sekarang ini bukan gue, terangnya. 5. Saipul Jamil. Penyanyi dangdut Saipul Jamil juga dianggap sudah menghancurkan reputasi dan nama baiknya sendiri hanya karena mengikuti keinginan setan. Saipul Jamil pun mengungkapkan penyesalannya usai dirinya dipecat dari Indosiar.
Seperti dilansir dari tribunnews.com 20 Februari 2016, Saipul Jamil mengatakan kalau dirinya menyesal bahkan sampai stres berat usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang remaja laki-laki berinisial DS yang pada saat kejadian usianya baru 17 tahun. Lebih parahnya, mantan suami Dewi Persik ini semakin syok dan terpuruk karena diputus kontrak oleh Indosiar.